Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Di video kali ini kita bakal unboxing sebuah smartphone yang harganya cuma 1 jutaan, namun mempunyai spesifikasi yang cukup mantap ya. Udah pakai jaringan 5G dengan prosesor yang ngebut Dimensity 6080 yang punya fabrikasi 6 nanometer, baterai gede di 5000 mAh dengan pengecasan di 18 watt, dengan kamera sebesar 50 megapiksel. Yaps, teman-teman udah bisa nebak ya. Ini dia Itel P55 5G yang kemarin kita beli di flash sale 66 ya di Shopee di harga 1,1 jutaan. Mungkin kalau nggak flash sale harganya itu kadang-kadang bisa diskon di harga 1,3 atau 1,2 jutaan ya. Bagi teman-teman yang berminat bisa cek aja linknya di deskripsi video ini atau mungkin bakal saya pin di kolom komentar. Kadang-kadang itu bisa mendapatkan diskon yang cukup mantap sih Itel P55 5G ini. Oke, untuk boxnya kira-kira seperti ini teman-teman, didominasi warna putih dan warna merah ya. Terus untuk Itel P55 5G ini adalah HP Itel yang dulu pada saat rilis itu jual di harga 1,6 jutaan dan sekarang si doi udah turun ya. Kalau di official store harga normalnya itu sekitar 1,4 jutaan ya di Shopee. Dan di harga segini si doi ya bener-bener worth it kalau teman-teman mau mencoba HP dengan jaringan 5G di under 1,5 jutaan. Oh iya, selain kita unboxing, kita bakal tes ya teman-teman soal isu delete touch di layar Itel P55 5G. Apakah sekarang sudah teratasi atau belum? Nanti kita bakal tes juga di video ini. Terus langsung aja, kita nggak usah lama-lama, kita unboxing Itel P55 5G ini. Oke, dan ini dia tampilan dari isi box Itel P55 5G. Yang pertama kita bakal mendapatkan unit smartphone-nya. Kali ini kita beli warna biru ya teman-teman. Sebenarnya ada 3 varian warna, yaitu warna emas dan juga warna hijau. Terus berikutnya lagi kita bakal mendapatkan kartu garansi dan buku panduan. Next ada hard case untuk melindungi si Itel P55 5G. Berikutnya ada kepala charger dengan output 18 watt. Terus ada kabel dengan USB Type-C, dan terakhir ada SIM tray ejector. Jadi ini paket penjualnya cukup komplit ya teman-teman dari Itel P55 5G. Oke, ini dia tampilan belakang back cover dari Itel P55 5G untuk warna biru. Di sini ya teman-teman bisa lihat di bagian belakang ada 2 buah kamera, yaitu kamera utama 50 megapiksel, terus juga ada kamera depth sensor dan juga lampu flash. Untuk sisi persisnya di bagian bawah kita cek dulu ya teman-teman. Di bagian bawah di sini ada speaker, terus juga ada lubang USB Type-C, lubang mikrofon dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Lalu di bagian atas polos nggak ada apa-apa. Di samping kanan di sini ada tombol volume rocker dan juga tombol fingerprint sekaligus juga tombol power on off. Dan di samping kiri ada tempat SIM tray ejector yang tadi kita udah cek ya bahwasannya si doi ini udah mendukung triple slot SIM ya, jadi aman pakai 2 kartu plus micro SD. Terus untuk bagian layar di sini udah ada pelindung layarnya, jadi teman-teman nggak perlu beli lagi ya pelindung layarnya, si doi udah dikasih. Terus untuk resolusi kamera depan tuh 8 megapiksel ya teman-teman dengan desain layar water drop notch. Untuk secara berkualiti si doi ini cukup solid teman-teman, terutama di bagian framenya ini terasa kayak metal, namun sebenarnya si doi ini pakai plastik polikarbonat. Tapi untuk tingkat kesolidannya ini benar-benar padat banget dan benar-benar keras ya. Terus untuk bagian belakang di sini masih terasa untuk plastiknya yang terasa cukup tipis di bagian pelindung atau back cover belakangnya ini. Dan satu hal lagi yang saya temui di Itel P55 5G ini ketika saya menyalakan lampu flash di kondisi yang gelap ya teman-teman, di bagian samping pinggir ya untuk body back covernya itu ada celah lampunya teman-teman, dan nanti saya bakal kasih lihat ya atau kasih tahu untuk celah-celah di pinggir bodinya ini apakah memang seperti itu atau enggak ya. Punya Itel teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Yups, jadi dia tampilan awal dari Itel P55 5G ketika baru kita nyalakan. Di sini untuk bloatware-nya ya atau aplikasi yang udah terinstall itu seperti ada TikTok, Facebook, terus juga ada Shopee, terus apa lagi nih, VPS Office, Spotify ya, dan juga pemutar video. Ini nggak tahu apakah bawaan dari Itel atau enggak ya. Kira-kira seperti ini cukup sedikit ya untuk bloatware-nya.
Terus untuk pengaturan penyimpanan coba kita lihat dulu ya. Kita mau cek untuk sisa storage dari 128 GB itu berapa. Oke, dan ini dia penyimpanan dari itel P55 5G ya, dari 128 GB. Yang terpakai itu sekitar 19,11 GB ya. Ini belum saya install aplikasi sama sekali. Oke teman-teman, setelah kita setup dan install beberapa aplikasi, sekarang kita cek ya untuk informasi lebih lengkap dari itel P55 5G ini. Yang pertama kita buka dulu di skor Antutu Benchmark ya. Yaps, kita cek untuk skor Antutu Benchmark. Si doi mendapatkan skor di 420 ribuan ya teman-teman, dengan skor CPU dan GPU seperti ini. Ini saya rasa kalau di harga 1 jutaan ya, atau under 1,5 jutaan, itel P55 5G ini punya skor Antutu Benchmark yang cukup tinggi ya teman-teman. Ini mirip dengan Helio G99 ya, yang rata-rata Helio G99 itu dijual di harga 2 jutaan hingga 1,5 jutaan ke atas lah pokoknya. Dan seperti ini. Terus untuk uji multi sentuh kita tes dulu ya. Di sini dapat berapa sentuhan, dan si doi mentok hanya di 5 sentuhan saja. Dan ngomong-ngomong soal isu yang beredar ya, tentang delay touch di itel P55 5G, nanti kita bakal tes ya apakah ada delay touch ya ketika kita geser-geser secara pelan-pelan itu apakah masih ada masalah. Karena tadi kita sudah lihat ya untuk update dari itel P55 5G itu sudah dapat update. Oke, nanti kita bakal tes ya kira-kira seperti ini. Yang pertama itu untuk Google Security Patch ya teman-teman, di 5 Mei 2024. Terus ini improve user experience ya. Ini terkait apa ya? Terkait UI-nya sih, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita bakal ngetes untuk layarnya teman-teman ya. Kalau lihat beberapa bulan kemarin tuh teman-teman reviewer itu mengetes untuk gerakan lambat ya teman-teman. Kita coba geser-geser untuk aplikasi ini ya. Kita geserkan seperti secara pelan-pelan, apakah ada dilihat atau enggak. Oke. Kalau di mata saya itu masih ada teman-teman, tapi tipis banget. Karena harus pelan-pelan ya. Kalau kita geser cepat itu memang nggak ada kendala, nggak ada masalah. Namun kalau kita geser pelan-pelan tuh yang saya rasakan terkadang masih ada delay ya. Meskipun ini kadang-kadang juga ya untuk delaynya nggak begitu parah banget seperti yang awal-awal kemarin. Oke, tapi mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, bisa share aja di kolom komentar seperti apa. Apakah punya teman-teman itu masih ada delay yang mungkin parah atau gimana, teman-teman share aja ya. Tapi punya unit saya itu masih tergolong aman teman-teman, meskipun kalau ada delay itu ya kecil banget, minim banget. Jadi kira-kira kayak gitu aja. Terus berikutnya kita bakal tes untuk bermain game PUBG ya teman-teman. Kita bakal lihat seperti apa. Sekarang kita sudah di game PUBG Mobile teman-teman. Pertama kita buka dulu untuk settingan grafisnya ya. Yup, di sini mentok di XD Hack teman-teman. Namun teman-teman bisa juga pakai grafik Smooth Ultra ataupun Balance Ultra. Sekarang kita pakai aja Balance Ultra ya. Dan langsung aja kita mainkan game PUBG Mobile ya. Sekarang kita sudah turun, dan untuk gyronya ini udah saya aktifkan teman-teman ya. Ini kalau dilihat pergerakan gyroscope-nya cukup lancar ya. Terus untuk layarnya juga ini masih cukup nyaman ketika awal bermain. Oke ya, kalau dilihat teman-teman juga bisa lihat ya, gyronya cukup sensitif dan lancar-lancar banget nih. Terus untuk pergerakan layar pun kita pakai pelan, masih oke ya. Oke, aman. Oke, tembak lagi. Tembak lagi. Berapa satu lagi bro? Wow. Oke, gitu aja teman-teman ya. Ketika bermain game PUBG sejauh ini masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan kalau teman-teman nemui ada beberapa game yang bermasalah soal layar di detach, bisa tulis aja di kolom komentar.
Kira-kira kayak gitu aja, bermain game PUBG di itel P55 5G. Ya, coba kita buka di menu kamera di itel P55 5G. Yaps, di sini untuk menu kameranya cukup banyak ya teman-teman. Di sini ada film, yaps, kira-kira kayak gini. Terus untuk video bisa sampai 2K ya, 30 fps, Full HD 60 fps, dan seperti biasa Full HD 30 dan juga 720 30 fps. Terus untuk yang lainnya ya, di sini juga ada mode XDR ya teman-teman. Jadi mode XDR ini akan memperbagus ya ketika teman-teman video itu, kalau teman-teman backlight itu akan kelihatan. Kalau nggak ada XDR biasanya itu backgroundnya akan putih, namun kalau ada XDR-nya itu background akan tetap terlihat ya, meskipun teman-teman tuh di luar ruangan yang backlight gitu, seperti itu. Terus untuk XDR ini hanya mentok di 1080 30 fps, jadi ini mantap banget ya di kelas harga di bawah 1,5 jutaan tapi bisa ada XDR untuk perekaman video. Terus untuk kameranya sendiri di sini juga ada resolusi 50 megapiksel, ada AI kamera, filter dan juga rasio. Terus ada mode cantik dan juga ada mode potret. Terus lainnya di sini ada video singkat, gerak lambat, selang waktu, super malam, potret AR. Terus ada mode pro, video ganda, panorama dan juga dokumen dan juga sky zoom. Terus untuk kamera zoomnya ya di sini itu kalau di layar itu 2 kali zoom, namun mentok di 10 kali zoom ya teman-teman untuk kamera fotonya. Kalau untuk video mentok sama juga di 10 kali zoom. Jadi kira-kira kayak gitu. Sekarang coba kita jepret-jepret sebentar untuk foto di itel P55 5G. Kita tes untuk shutter speednya ya. Oke, shutter speednya cukup cepat teman-teman. Dan kira-kira kayak gini teman-teman untuk kualitas video dan juga foto dari itel P55 5G yang menurut saya di harga segini udah oke banget sih ini. Yowes gitu aja teman-teman video unboxing dari itel P55 5G yang sekarang harganya udah turun. Kalau menurut saya itel P55 5G cukup menarik ya teman-teman, di under 1,5 jutaan. Si doi memiliki performa atau SoC yang cukup kenceng ya, Dimensity 6080 yang udah berjaringan 5G. RAM-nya saya rasa masih cukup oke ya untuk kelas harganya di 6GB dengan storage di 128GB. Terus si doi juga udah mendukung triple slot SIM. Terus untuk video dan kameranya udah cakep ya, punya resolusi 2K yang dimana harganya itu cuma 1 jutaan, di brand lain kayaknya nggak ada. Juga ada mode XDR untuk perekaman video, jadi makin mantep buat bikin ala-ala konten di sosmed. Terus untuk cahaya baterainya juga gede ya, 5000 mAh, pengecasan juga cukup cepat di 18 watt. Jadi kira-kira kayak gitu aja sih nilai plus dari HP ini. Selebihnya untuk masalah isu yang beredar di letters tadi saya nggak nemu ya teman-teman. Itu kayak tipis banget, kalaupun ada itu sangat tipis banget menurut saya. Dan problem yang saya temui di HP ini ketika tadi menyalakan flash tuh ada celah-celah lampu. Itu di pinggir, di celah-celah pinggir bodinya itu masih keikutan apa ya, lampunya ikutan terlihat, jadi kayaknya kurang rapat untuk back cover belakangnya, terutama yang bagian pinggir-pinggir sini. Kira-kira kayak gitu aja. Apakah teman-teman punya itel P55 5G? Apakah kayak gitu? Bisa tulis aja di kolom komentar.
Buat yang mau beli bisa cek aja ya link deskripsi video ini untuk harga termurahnya. Kira-kira kayak gitu aja buat Itel P55 5G. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau punya pengalaman yang berbeda, bisa share aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.